Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gita Fitri Arida sebagai dokter ahli pertama di RSUD Kazid Mustafa Kabupaten Tasikmalaya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 4 kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan contoh pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Yang pertama akan kita bahas adalah salah satu contoh kasus mengenai penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh ASN. Kasus ini yaitu pengungkapan kejahatan email ilegal yang merugikan negara sebanyak 353,7 miliar. Kasus pendaftaran email ilegal oleh ASN mencerminkan penyalahgunaan wewenang dalam sistem digital pemerintah. Tindakan ini melanggar integritas dan akuntabilitas ASN dilakukan demi keuntungan pribadi. Akibatnya muncul kerugian negara, turunnya kepercayaan publik dan citra ASN tercoreng. Ada beberapa penyebab yang kemungkinan mendasari kasus ini. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang dan akses sistem, yaitu ASN yang memiliki akses ke sistem pendaftaran email, misalnya di instansi seperti Kemenperin, Bea Cukai, atau Kominfo, bisa menyalahgunakan kewenangannya untuk mendaftarkan email secara ilegal bagi pihak tertentu. Lalu, karena rendahnya integritas dan etika profesi, yaitu kurangnya internalisasi nilai akuntabilitas, integritas, dan anti korupsi membuat ASN tidak memegang teguh kode etik ASN. Lalu juga lemahnya pengawasan internal, serta motif ekonomi dan gaya hidup yang konsumtif. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini adalah dampak terhadap pemerintah dan instansi, yaitu turunnya kepercayaan publik terhadap integritas ASN dan instansi terkait. Lalu adanya kerugian negara karena email ilegal membuat perangkat seluler ilegal beredar tanpa membayar pajak dan bea masuk. Lalu citra ASN menjadi tercoreng. Lalu dampak terhadap ASN sebagai pelaku, yaitu sanksi administratif dan pidana, pemberhentian tidak hormat sebagai ASN, hukuman pidana sesuai UU ITE, hilangnya hak kepegawaian, lalu kerusakan reputasi pribadi dan sosial. Lalu dampak terhadap masyarakat dengan maraknya peredaran ponsel ilegal, lalu potensi kerawanan keamanan digital, serta konsumen menjadi tertipu karena tidak mengetahui bahwa email ponselnya telah terdaftar secara ilegal dan bisa diblokir sewaktu-waktu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus mengenai pemanfaatan teknologi oleh ASN. Seperti yang dikutip pada kompas.com, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan aplikasi Nyari Gawe di Kabupaten Indramayu pada 7 Oktober 2025. Aplikasi ini bertujuan mempertemukan pencari kerja dan perusahaan secara cepat, efisien, dan transparan. Mekanismenya sederhana. Data pencari kerja diteruskan instansi tenaga kerja ke perusahaan, lalu HRD perusahaan menghubungi kandidat tanpa proses lamaran manual. Sebab munculnya dari teknologi ini adalah kebutuhan digitalisasi layanan ketenagakerjaan, lalu masalah transparansi dan keadilan dalam rekrutmen, tingginya angka pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta dorongan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat lokal. Dampak positif yang ditimbulkan oleh teknologi ini yaitu meningkatkan akses pencari kerja ke perusahaan secara lebih langsung dan cepat, pengurangan potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, lalu memperkuat ekosistem ketenagakerjaan daerah lewat sinergi antara instansi pemerintah, perusahaan, dan pencari kerja, lalu meningkatkan efisiensi proses perekrutan bagi perusahaan. Terdapat juga tantangan dan resiko, salah satunya adalah keberhasilan aplikasi sangat bergantung pada kualitas data pencari kerja dan kepatuhan perusahaan dalam proses seleksi. Lalu risiko ketimpangan akses digital, kemudian potensi bahwa aplikasi bisa menjadi jalur formal untuk perekrutan besar-besaran. Namun jika pengawasan lemah bisa muncul kembali praktek tidak transparan. Lalu jika aplikasi tidak diiringi dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi pencari kerja, maka hanya akses ke lowongan saja mungkin belum cukup untuk meningkatkan terserapnya tenaga kerja secara optimal. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi oleh ASN seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi data atau akses sistem untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integritas, etika digital, dan pengawasan cyber agar ASN dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.